Selamat datang di channel Pacemaker Indonesia, channel tempat kalian belajar kedokteran dengan fun dan kekinian. Ayo dukung channel kami dengan subscribe dan klik lonceng di sampingnya. Tonton sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Pacemaker ID. Jadi sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat bagi kami juga. Nah, selanjutnya kita akan kembali membahas mengenai materi neuroinfeksi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi neuroinfeksi, yaitu poliomyelitis. Kita akan membahas poliomyelitis mulai dari definisi, etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, diagnosis, tata laksana, serta pencegahan dari penyakit polio ini. Kita mulai dari definisinya. Jadi poliomyelitis merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem saraf motorik yang disebabkan oleh virus polio atau poliovirus. Bagaimana ciri-ciri dari virus polio ini? Jadi virus ini merupakan virus dari golongan famili Picornaviridae, dengan spesifiknya lagi dari genus Enterovirus. Nah, virus ini merupakan virus yang kecil, telanjang, yang artinya virus ini tidak memiliki selubung. Selanjutnya berbentuk ikosahedral. Yang ketiga, virus ini menyebar melalui transmisi feko-oral atau fekal oral. Yang keempat, virus ini stabil pada pH yang asam atau pH 3 atau pH asidik. Nah, bagaimana patogenesis dari virus ini? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa virus ini ditularkan melalui feko oral. Jadi virus ini masuk dengan cara ingesti melalui mulut. Lalu virus ini akan masuk dan akan menyebabkan suatu situs primer infection, infeksi primer, jika virus yang ditelan atau yang dikonsumsi berada dalam jumlah yang besar dan infeksi primernya berada pada mukosa orofaring. Lalu virus ini akan masuk ke saluran cerna yang lebih bawah, di mana akan bermultiplikasi secara cepat dan akan menginvasi yang kita sebut sebagai limfonodus pada dinding usus halus yang kita sebut sebagai prayer patch. Nah, sini selanjutnya virus akan menyebar melalui peredaran darah atau kita sebut sebagai penyebaran secara hematogen dan akan menginfeksi kembali untuk orofaring dan akan menyebar melalui peredaran darah ke kita sebut sebagai sistem syaraf. Nah, sistem syarafnya ini akan terinfeksi oleh virus polio. Nah, untuk sistem saraf utama tempat terjadinya infeksi dari virus polio adalah kita sebut sebagai motor neuron of spinal cord, yaitu pada daerah kornu anteriornya, serta untuk medula oblongata atau kita sebut sebagai bulbar paralysis. Jadi ketika terjadi infeksi pada kedua daerah tersebut, nah hal inilah yang akan menyebabkan manifestasi klinis untuk gejala neurologis pada pasien-pasien polio. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai manifestasi klinis dari penyakit polio. Jadi untuk polio ada beberapa tahapan, ada acute stage, ada recovery stage, ada residual paralysis stage, lalu post polio syndrome. Nah, untuk acute stage, jadi untuk stadium akut kita bagi dua, ada infeksi minor, ada infeksi mayor. Infeksi minornya itu berupa gejala gastrointestinal, ada mual, ada muntah atau diare, serta gejala sistemik yang dapat berupa demam. Selanjutnya infeksi mayor. Nah, infeksi mayornya dapat berupa meningitis asepsis, dapat berupa encephalitis, dapat berupa bulbar poliomyelitis, artinya poliomyelitis yang menyerang di medula oblongata. Nah, selanjutnya adalah paralytic poliomyelitis yang menyebabkan manifestasi paralisis pada pasien-pasien polio. Selanjutnya untuk recovery stage. Nah, recovery stage atau stadium penyembuhan ditandai dengan gejala akut dan tenderness otot itu menghilang. Selanjutnya, ini berlangsung sekitar 2 tahun setelah onset penyakit.
Lalu penyembuhannya sekitar 6 bulan pertama itu sangat cepat, tapi setelahnya itu berangsur-angsur melambat. Selanjutnya untuk residual atau paralysis stage. Jadi ketika untuk proses tata laksana tidak dilakukan secara komprehensif, maka dapat terjadi suatu sekuela atau gejala sisa akibat paralisis yang terjadi. Jadi pada fase ini tidak ada lagi penyembuhan otot, akan muncul deformitas akibat adanya gejala neurologis sebelumnya, serta ada disuse atrofi. Ada atrofi akibat paralisis yang diakibatkan karena otot-otot yang digunakan itu tidak digunakan secara optimal akibat paralisisnya, sehingga muncullah atrofi. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar ini munculnya deformitas seperti skoliosis, lalu misalnya ada kontraktur, ada equinovarus, ada genu recurvatum misalnya. Jadi hal inilah yang merupakan manifestasi klinis yang sangat tidak diharapkan pada pasien-pasien polio. Nah, ada juga istilah yang kita sebut sebagai post polio syndrome. Apa sih itu post polio syndrome? Jadi merupakan manifestasi klinis yang lambat yang muncul 30-40 tahun setelah munculnya poliomielitis akut. Nah, hal ini ditandai dengan atrofi, disfagia, nyeri otot, skoliosis, serta bahkan gagal nafas yang dapat terjadi pada pasien-pasien yang berusia tua yang pernah mengalami riwayat memiliki gejala polio pada saat kecilnya. Nah, selanjutnya untuk tata laksana dari polio ini. Untuk untuk diagnosisnya. Jadi untuk diagnosis dari polio tetap kita harus menanyakan anamnesis untuk pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Jadi anamnesisnya adalah ini yang penting, riwayat imunisasi polio. Jadi kita menanyakan pada pasien curiga polio apakah pasien ini pernah diimunisasi polio. Yang kedua adalah gejala klinisnya. Gejala klinisnya berupa kelemahan otot ataupun gejala-gejala lain, apakah ada gejala mual, muntah, ada gejala nyeri otot, ada gejala kelemahan otot, dan lain sebagainya. Lalu pemeriksaan fisik, kita periksa tanda-tanda vital, apakah ada demam, ada takipnu, yang merupakan tanda-tanda adanya paralisis dari otot-otot pernafasan. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan fisik, neurologi kita menilai bagaimana kekuatan motorik, bagaimana aktivitas motorik dari pasien yang biasanya melemah. Nah, untuk pemeriksaan penunjang kita analisa CSF. Biasanya pada analisa CSF didapatkan adanya peningkatan dari protein-protein proinflamasi, serta ada disebut sebagai pleositosis atau peningkatan juga dari leukosit dari pasien yang mengalami polio. Lalu kita bisa lakukan kultur virus. Selanjutnya untuk tata laksana. Tata laksana dari polio ini adalah tata laksana yang bersifat suportif. Nah, tata laksana suportifnya apa? Adalah pain management and physical therapy. Jadi pain managementnya itu kita memberikan suatu tata laksana anti nyeri sesuai dengan pasien, serta kita lakukan terapi fisik itu untuk mencegah adanya kontraktur pada pasien. Yang kedua, kita bisa melakukan terapi ventilasi jika terdapat tanda-tanda gagal nafas pada pasien. Nah, untuk antivirus sebenarnya tidak ada bukti yang mendukung untuk pemberian antivirus pada pasien polio, walaupun ada penelitian dalam pemberian plekonaril tapi belum memberikan hasil yang memuaskan untuk pasien-pasien polio. Jadi secara umum tata laksananya adalah tata laksana suportif saja. Nah, untuk yang paling penting sebenarnya untuk kita adalah bagaimana cara pencegahan polio. Kita ketahui sendiri polio merupakan suatu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau vaksinasi. Jadi vaksin polio terbagi atas dua sediaan teman-teman, yaitu vaksin Salk atau Inactivated Polio Vaccine atau IPV, ataupun vaksin yang hidup yang kita sebut sebagai vaksin Sabin atau oral polio vaksin. Nah, teman-teman ketahui sendiri dalam pemberian imunisasi polio itu pertama kali diberikan saat pasien atau bayi baru lahir. Nah, ketika bayi baru lahir itu dapat diberikan OPV yang pertama. Di sini OPV 0.
lalu kita bisa berikan lagi OPV selanjutnya pada bulan kedua, bulan ketiga, serta bulan keempat. Nah, selanjutnya ada pemberian IPV, Inactivated Polio Vaccine. Itu biasanya bersamaan dengan pemberian OPV yang ketiga, tapi yang pemberian keempatnya seperti ini. Nah, pemberian IPV itu diberikan untuk meningkatkan efektivitas imunitas terhadap poliovirus, khususnya pada untuk poliovirus yang tipe 2 dan tipe 3, karena ada macam-macamnya sebenarnya teman-teman, ada poliovirus 1, 2, serta 3. Dan untuk meningkatkan efektivitas imunitas, maka diberikanlah untuk IPV. Nah, ini untuk meningkatkan imunitas terhadap poliovirus, untuk meningkatkan imunitas terhadap poliovirus tipe 2 dan tipe 3. Jadi sekian teman-teman untuk penjelasan poliomyelitis. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jika teman-teman punya saran, punya kritik, silahkan teman-teman menuliskan di kolom komentar. Terima kasih.